Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau bikin preview singkat saja pertandingan FA Cup ronde ketiga ya, kalau tidak salah ini antara Manchester United menghadapi Aston Villa yang akan berlangsung dari Old Trafford, dan pertandingan ini kan unik ya. Artinya kalau seandainya Manchester United nanti menang, ya langsung akan melenggang ke babak selanjutnya. Pun juga demikian Aston Villa kalau menang, maka Aston Villa lah yang akan menuju ke babak keempat. Nah, bagaimana gue melihat pertandingan ini? Pertama, gue pengen lihat dari Manchester United secara keseluruhan dulu. Artinya sampai dengan saat ini kita ini sedang berada di 3 kompetisi yang berbeda: Champions League, Premier League, dan juga FA Cup ya. Di Liga Champions kita sekarang ada di babak knockout juga, akan menghadapi Atletico Madrid. Di Premier League kita ini masih berjuang ya untuk bisa menduduki atau masuk ke zona Liga Champions. Saat ini kalau gua ngelihat kita ini berbeda 4 poin dari Arsenal, walaupun kita punya 1 pertandingan di tangan. Nah, sebelumnya kita tentu saja juga sempat berlaga di Carabao Cup ya. Cuman kita tersingkir kan. Dan pada saat itu cukup disayangkan karena memang musim ini adalah musim yang diharapkan tadinya oleh Gunnar Solskjaer itu bisa memberikan piala pertama bagi Manchester United. Tapi kenyataannya tidak terjadi karena yang bersangkutan juga sudah tidak di Manchester United lagi. Nah, bagaimana dengan di tangan Ralf Rangnick ini? Banyak yang berpendapat, termasuk gua ya, bahwasannya 1 di antara 3 kompetisi ini akan sangat bagus kalau kita bisa mengakhirinya dengan trofi. Nah, kalau dihitung-hitung tentu saja peluang yang paling berat itu adalah Liga Inggris ya, dimana kita sudah ketinggalan poin cukup jauh nih dari 3 tim yang sekarang sedang bersaing ketat. Bukan cuma ketat ya, bahkan sekarang ini Manchester City sudah unggul 10 poin dari Chelsea, sementara Chelsea unggul 1 poin dari Liverpool, walaupun Liverpool ini masih punya 1 game di tangan. Alih-alih untuk memenangkan Liga Inggris seperti yang banyak orang optimis di awal musim ya, sekarang untuk bisa meraih tiket Liga Champions untuk musim depan pun juga bukan sesuatu yang mudah ya bagi Manchester United, sesuatu yang menurut gue cukup sulit. Nah, bagaimana dengan peluang di Liga Champions? Peluang di Liga Champions pun juga demikian, dengan keadaan tim yang tidak stabil sampai dengan saat ini ya, walaupun dengan pelatih yang baru Ralf Rangnick, dan dihadapkan dengan fakta-fakta di Champions League ini juga banyak tim-tim besar yang masih stay paling tidak ya di babak knockout ini kan, menurut gue juga memberikan fakta tersendiri ya, kesulitan lah tersendiri, di mana PSG masih ada, Real Madrid masih ada, Bayern München masih ada, Manchester City, Ajax juga masih ada. Jadi tim-tim yang di atas kertas tentu saja masih di atas Manchester United kalau dilihat secara konsistensi penampilan ya. Karena kalau kita lihat secara kualitas individu per pemain, harusnya Manchester United, harusnya ringan amatiran ala gua, ya bedanya tidak jauh lah dari tim-tim tersebut. Tapi fakta bahwasannya, again lagi-lagi gua ulangi, konsistensi Manchester United ini saat ini masih jauh dibandingkan dengan tim-tim tadi yang gua sebutkan. Artinya apa? Artinya peluang kita di Liga Champions juga cukup berat. Nah, menurut gua peluang paling besar dari 3 kompetisi ya tentu saja di Piala FA. Kenapa? Karena praktis saingannya adalah saingan domestik. Dan fakta bahwasannya format yang digunakan adalah format gugur ya, artinya kalah ya selesai, yang menang akan terus berlanjut. Ini sebenarnya juga merupakan sebuah keuntungan bagi Manchester United itu sendiri ya, dimana mereka hanya cukup konsentrasi di 1 partai saja ini, walaupun itu nanti ada kemungkinan partai tandang juga. Tapi menurut gue dibandingkan dengan Liga Champions ya, yang ada home and away, Piala FA ini konsentrasinya cukup sekali saja. Dan tantangannya adalah tentu saja jadwal yang ketat. Setidaknya itu yang biasanya terjadi. Cuman sekarang dengan adanya COVID saat ini memang belum begitu ketat. Tapi nanti ketika jadwal yang kemarin ditunda itu sudah dapat jadwal yang baru, bukan tidak mungkin ya di babak selanjutnya Piala FA ini akan semakin rapat ya jadwalnya dengan pertandingan yang lain, yang tentu saja akan memberikan tantangan tersendiri terhadap Manchester United. But anyway,
yang ingin gue sampaikan adalah dari 3 kompetisi itu, kalau memang Manchester United menargetkan atau menginginkan membawa trofi ya, atau mendapatkan trofi musim ini, ya di Piala FA inilah yang paling besar. Nah, dari fakta tersebut, maka sebenarnya menurut gue Rangnick sah-sah saja menurut gue ya, kalau menurunkan tim utama, tim yang dia pikir tim terkuat untuk bisa menyingkirkan Aston Villa. Dan ini juga melihat fakta lainnya ya, bahwasannya di pertandingan selanjutnya setelah di Piala FA ini adalah Manchester United tetap akan menghadapi Aston Villa di Liga, tapi ya di away di Birmingham di Villa Park itu 5 hari. Dan menurut gue 5 hari ini waktu yang cukup apa ya, kalau panjang banget tidak, tapi waktu yang cukup lah untuk mempersiapkan kondisi fisik maupun juga teknis untuk pertandingan selanjutnya. Jadi menurut gue, gue ulangi, Rangnick punya alasan yang cukup banyak ya, yang cukup kuat paling tidak untuk menurunkan tim terkuatnya ketika menghadapi Aston Villa. Nah, Aston Villa sendiri ini menurut gue semenjak ditangani oleh Steven Gerrard memang betul ada kemajuan ya, ada kemajuan dari hasil yang diperoleh. Artinya sebelumnya ketika menghadapi Dean Smith ini cukup sulit lah untuk Aston Villa ini untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus, artinya memperoleh kemenangan. Tapi setelah ditangani Steven Gerrard ini pelan-pelan ya mereka mulai sering lah mendapatkan kemenangan, walaupun juga tidak selalu pertandingan itu mereka menangkan ya. Ada juga beberapa pertandingan yang berakhir dengan mereka ini kalah. Contohnya adalah ketika mereka kalah menghadapi Chelsea. Bahkan yang terakhir adalah mereka ini kalah menghadapi Brentford di pertandingan away. Walaupun ketika menghadapi pertandingan tim-tim lain ya, tim-tim kuat seperti menghadapi Liverpool, mereka hanya kalah tipis 1-0. Ketika menghadapi Manchester City, mereka juga kalah 1-2. Ketika menghadapi Chelsea ya mereka agak kalah dengan skor yang agak cukup besar ya, 1-3. Nah, bagaimana gue melihat dari sisi permainan, tentunya ada perubahan walaupun tidak cukup drastis nih. Masih tetap meninggalkan beberapa permasalahan sih kalau gue ngelihat di permainan Aston Villa ini. Mereka tidak cukup konsisten untuk menerapkan sistem katakanlah yang bermain secara rapi atau bermain secara baik secara 2 kali 45 menit. Dan menurut gue ini sesuatu yang bisa mungkin digunakan oleh ya pemain Manchester United untuk memanfaatkannya ya. Pun juga lini belakang yang menurut gue juga belum kuat-kuat banget. Ini kalau dilihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan terakhir ya mereka juga hampir selalu kebobolan gawangnya ya. Kecuali ketika mereka menang 0-2 menghadapi Norwich. Artinya apa? Ya ada permasalahan juga di lini belakang. Steven Gerrard sendiri juga agak sedikit berbeda pemain-pemainnya yang ditampilkan ya. Kalau gue pikir Anwar El Ghazi, pemain yang cukup bagus sebenarnya di tangan Dean Smith ini seperti kurang mendapatkan kepercayaan atau menit bermain yang cukup di di tangan Steven Gerrard, walaupun sempat beberapa kali juga dimainkan. Tapi kalau gue pikir sih tidak sesering ya, atau tidak begitu diandalkan seperti Dean Smith mengandalkan dirinya. Ya inilah menurut gue salah satu konsekuensi dari perubahan ya ketika tim itu beralih tangan. Nah, bagaimana menghadapi Manchester United? Steven Gerrard kalau gue pikir akan menggunakan formasi 4-3-3 seperti yang ditampilkan di beberapa pertandingan yang lain ya. Kemungkinan besar juga Steven Gerrard akan menggunakan tim terkuatnya. Konsa dan Tyrone Mings gue pikir akan berada di lini belakang, di jantung pertahanan. Sementara di tengah ini gue pikir McGinn masih akan diandalkan di sana. Sementara di depan ini mungkin Oli Watkins, Danny Ings yang sudah bisa dimainkan, dan juga seorang Buendia ya. Buendia ini bisa jadi juga dimainkan oleh Steven Gerrard. Pemain yang di tangan Dean Smith tidak begitu sering diturunkan, tapi ketika di tangan Steven Gerrard ini mulai sering mendapatkan kesempatan bermain. Nah, bagaimana Manchester United? Gua pikir Manchester United harus tampil berbeda ya, tidak seperti ketika menghadapi Wolverhampton. Kualitas menurut gua nih harus ditingkatkan lagi.
terutama jarak. Nomor satu, bukan jarak dulu. Nomor satu adalah kualitas passing dulu lah. Passing ini merupakan sesuatu yang elementer, yang mendasar di sepak bola. Tapi sayang ketika menghadapi Wolverhampton, gue pikir sangat jelek, sangat buruk ya. Lalu juga bagaimana determinasi, pressing, menurut gue juga harus secara konsisten. Jarak juga tidak terlalu jauh. Penempatan posisi juga harus diperbaiki lagi karena banyak salah posisi kalau gue pikir ketika menghadapi Wolverhampton, dan semoga saja ini tidak terjadi ketika menghadapi Aston Villa. Aston Villa menurut gue tim yang kurang lebih hampir sama ya, tipikalnya seperti Wolverhampton, artinya mereka cukup bermain dengan determinasi yang tinggi, mereka cukup punya kecepatan, cukup punya determinasi. Jadi hal-hal demikian ini harus bisa dieliminir ya oleh Manchester United, harus bisa diatasi oleh Manchester United. Bagaimana lini tengah dari Aston Villa ini yang dimotori oleh John McGinn yang tidak lelah ya untuk bergerak terus, ini juga harus ditemukan solusinya. Nah, langsung aja siapa-siapa yang akan bermain. Gue pikir di lini belakang ya, untuk kiper mungkin ada rotasi di sana. Dean Henderson kemungkinan akan diberikan kesempatan kali ini oleh Rangnick. Bek kanan, bek kiri gue pikir Diogo Dalot akan ditempatkan di bek kanan. Aaron Wan-Bissaka tampil cukup buruk ya, cukup jelek di pertandingan menghadapi Wolverhampton. Sebelah kiri pun juga seorang Luke Shaw, gue pikir tempatnya akan diberikan lagi-lagi ke Alex Telles. Bek tengah menurut gua kalau seandainya keadaan Victor Lindelof belum pasti, Harry Maguire belum pasti, Eric Bailly sudah tidak ada di sini ya, sudah memperkuat negaranya di Piala Afrika, maka Phil Jones akan diduetkan lagi-lagi dengan Rafael Varane. Dua pivot di depan, gua berharap Fred kali ini akan dimainkan, diduetkan dengan seorang Scott McTominay. Dua di depannya lagi, Bruno Fernandes gue pikir akan diberikan kesempatan. Bruno Fernandes menjadi pembeda menurut gue, meningkatkan kualitas passing, pergerakan, pencarian posisi ketika menghadapi Wolverhampton, di mana dia bermain dari bangku cadangan. Menurut gue akan dimainkan dari awal. Siapa yang akan menjadi partner di lini gelandang serang ini? Gue berharap Donny van de Beek yang akan dimainkan oleh Ralf Rangnick, walaupun bukan tidak mungkin seorang Jadon Sancho lagi-lagi yang akan diberikan kesempatan oleh Rangnick ya. Tapi again, gue berharap sih ini akan jadi ajang bagi seorang Donny van de Beek yang sering dikatakan kan kok Rangnick suka terhadap dia bekerja keras, attitude-nya bagus, profesional dan lain-lain. Ya kita lihat saja. Lalu di lini depan, gue pikir seorang Cristiano Ronaldo mungkin akan diistirahatkan. Mungkin Edinson Cavani akan diduetkan dengan seorang Marcus Rashford atau Mason Greenwood. Again, menurut gue harap paling tidak penampilan individu dari pemain-pemain Manchester United ini membaik. Karena ketika penampilan individu ini membaik ya, artinya passing tidak salah, pergerakan tidak salah, determinasi tidak salah, mau bekerja keras, mau ngepres, ini juga akan meningkatkan kualitas secara kolektif, secara grup pemain ini ya, 11 pemain ini di atas lapangan, dan itu mudah-mudahan yang akan terjadi di hari Senin malam waktu Belanda. Kick-off-nya akan mulai jam 9 kurang 5 menit. Jadi kalau di Indonesia kurang lebih berarti hari Selasa dini hari. Oke, kurang lebih demikian preview pertandingan Manchester United menghadapi Aston Villa. Oh ya, karena pertandingannya kan hari Selasa dini hari. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, tidak ada salahnya ketika bangun, sholat tahajud dulu atau sholat malam dulu. Thanks for watching. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.